on this computer. Oh, udah tuh. Yang Recording. mulai kelompok berapa? Nah, Kelompok satu. tuh recording tuh udah mulai tuh. Dap. Tapi Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'du. Oke. Oke, suara saya jelas apa kekecilan atau gimana? Jelas insyaallah. Oke. jelas tapi agak kencangin dikit. Oke. Efek dari puasa nih. Oke teman-teman semua, insya Allah pada sore hari ini kita akan kembali bertemu di mata kuliah Sharhul Awal untuk gabungan kelas pagi dan kelas sore. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 dari PBA Pagi, atas nama saya sendiri Fahmi Ritonga, kemudian teman saya Kang Tiar, kemudian ada Dini dan Aini. Mungkin langsung aja nggak usah memperpanjang mukadimah. Untuk yang pertama mengenai bina sahih dan misal wawi akan disampaikan oleh saudara Davi. Pada Kang Davi dipersilahkan. Slide-nya. Oke. Ya, pada bab 5 sulasi mujarad ini, ya itu hanya berupa fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Bab ini juga tidak memiliki isim maf'ul yang sama ya, objek juga, isim alat, dan fi'il majhul. Fi'il majhul itu kata kerja apa? Pasif. Karena semua isim tersebut hanya pada fi'il muta'addi. Terus pada ciri bab ini adalah ain fi'il pada kalimat fi'il madi dan fi'il mudhari sama-sama berharokat domah. Ya, terus pada fi'il bab ini khusus menunjukkan arti watak atau sifat. Seperti bagus, cantik ya, seperti Rizkia cantik kan. Kemudian mulia, berani dan lain-lain. Jadi pada bab 5 ini ia hanya menerima bina sahih, bina misal, bina nakis, dan bina mahmuz saja. Di sini ada bina sahih. Bina sahih adalah setiap kalimat yang fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya bukan terdiri dari huruf ilah. Huruf ilah itu kita tahu sendiri ada alif, ada wawu, dan ada ya. Kemudian juga hamzah. Kalau yang ada hamzahnya itu berarti bina mahmuz. Dan juga ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan huruf kembar. Kalau yang huruf kembar berarti seperti bina mudhoaf ya. Seperti kata madada. Jadi kata madada itu tidak ada. Kata bina mudhoaf itu tidak ada pada bab 5 ini. Kemudian kita contoh mentasrikannya di sini ada kata hasuna yang artinya baik. Kalau dalam fi'il madi hasuna berarti ia telah baik. Maksudnya baik itu hatinya, sifatnya ia telah baik. Kemudian kalau ke dalam fi'il mudhari kan menjadi yahsunu berarti dia sedang baik atau akan baik. Kemudian ada masdar husnan. Husnan ini berarti kebaikan yang ada pada dirinya gitu. Masdar mim juga sama, pemasanan sama artinya seperti masdar. Kemudian ada fa'il Hasan. Jadi kalau kalian punya teman yang namanya Hasan berarti itu orangnya baik. Dalam dirinya itu baik. Kemudian kita di sini tidak menerima maf'ul ya. Jadi kita langsung lewat saja kepada fi'il amr yang menjadi ahsanu. Berarti menjadi baiklah. Kemudian fi'il nahi la tahsan, jangan kamu menjadi sifat yang baik. Kemudian ada mahsanun, isim zaman ya. Berarti artinya berarti waktu baik. Ada juga isim makan mahsanun. Berarti
tempat baik ya, seperti contohnya masjid itu kan sebuah tempat yang baik lah, itu bisa mahsanun sebutnya. Lanjut slide-nya. Yang kedua ada bina misal wawi. Bina misal wawi ialah kalimat yang fi'ilnya berupa huruf ilah, yaitu wawu. Contohnya wajuha yang artinya kaya. Kalau ke dalam fi'il madikan, wajuha itu diartikan ia telah kaya. Kemudian ada fi'il mudhari. Yaujuhu berarti ia sedang kaya ataupun akan kaya. Kemudian ada masdar. Wajahatun berarti yang berarti kekayaan. Masdar mim pun sama, pemaujihan yang berarti kekayaan. Kemudian ada isim fa'il wajihan, yang kaya. Kemudian isim maf'ulnya dilewat karena tidak ada, langsung kepada fi'il amr yaitu aujuh. Kayalah kamu. Kalau pengen kaya gimana? Harus berjalan. Kemudian ada fi'il nahi la taujuh. Janganlah kamu kaya. Kemudian ada isim zaman mau jihun dan isim makan mau jahun. Isim zaman berarti waktu kaya, dan kalau isim makan berarti mau jihun berarti tempat kaya. Contohnya tempat-tempat orang kaya itu di mana? Di mall kan kayak gitu. Ya baik, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh saudari saya Dinia Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bina misalia adalah kalimat fi'ilnya berupa huruf ilat, yaitu ya, yang artinya yang munu beruntung. Ya munu artinya telah beruntung. Ya imunu sedang beruntung. Yumnan artinya keberuntungan. Wa maimanan keberuntungan. Fahuwa isim domir. Maimunun orang yang diberuntungkan. Wadaka maimunnya nggak ada. Terus umun fil amr artinya beruntunglah. La ta'mun jangan beruntung. Maimanun isim alat. Dan waktu alat itu artinya tempat atau alat beruntung. Lanjut. Ajwaf wawi. Ajwaf wawi yaitu kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat, yaitu wawu. Contohnya tola artinya panjang. Tola artinya telah panjang. Tulu sedang panjang. Tulan perpanjangan. Wa motolan perpanjangan. Fahuwa isim domir. Tawilun yang dipanjangkan. Tul ya fil amr artinya perpanjanglah. Latatul jangan diperpanjang. Matolun waktu atau alat perpanjangan. Dah gitu. Yang akan disampaikan lanjut oleh Fahmi. Ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Ada kawan, ada. Oke, lanjut oleh saya. Nah, di sini ada nakis wawi. Nakis wawi adalah kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat, yaitu huruf waw. Sini ada sarwa, artinya mulia atau dermawan. Di sini ada fi'il madinya, sarwa. Sarwa artinya mulia, telah mulia. Fi'il mudhari'nya yasru, sedang mulia. Suruhwatan, kemuliaan. Wa masron, kemuliaan. Sini ada isim fa'ilnya yaitu sariyun yang artinya orang yang mulia. Untuk maf'ul kita lewat karena memang tidak ada
isim maf'ul. Fi'il amarnya itu usru, yang artinya muliakanlah. La tasru, jangan muliakan. Fi'il zamani masron itu tempat, isim tempat, isim waktu maksudnya. Di sini isim makani itu isim tempatnya itu masron, sama dengan isim zamani. Lanjut. Bentar. Ada bina mahmuz Pak, yaitu kalimat yang fa'ilnya berupa huruf hamzah. Sini ada aduba, artinya sopan. Fi'il madinya aduba, artinya telah sopan. Ya dubu, sedang sopan. Adaban, sopanan. Wa ma'daban, sopanan. Adibun, orang yang sopan. Udub, sopanlah. La ta'dub, jangan sopan. Ma'dabun, ma'dabun. Tempat sopan dan waktu sopan. Lanjut. Oke, ini sekarang bagian saya. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, selanjutnya yaitu bina mahmuz ain. Ya, bina mahmuz ain adalah kalimat yang ain fiilnya berupa hamzah. Kalimat yang ain fiilnya berupa hamzah. Ya, contohnya lauma. Ya, contohnya lauma yaitu artinya hina gitu. Ya, fiil madinya yaitu lauma. Ya, artinya telah hina. Ya, fiil mudhari'nya yal'umu, artinya ya sedang hina, ya, atau akan hina. Kemudian masdarnya yaitu lu'man, tuh orang yang hina, bukan, sorry, kehinaan, ya. Wamal aman, sama juga masdar mimnya, ya, artinya kehinaan juga. Kemudian isim fa'ilnya laimun, ya, orang yang hina. Isim maf'ulnya nggak ada, seperti yang udah dijelasin dari awal tadi, bahwa nggak ada. Kemudian fi'il amarnya. Fi'il amarnya yaitu ul'um, artinya hinakanlah, gitu. Ya. Kemudian nahi, la tal'um, ya, jangan hina, jangan hinakan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mal'amun, ini waktunya, waktu yang paling hina, gitu, atau seperti itulah. Gitu. Kemudian isim makan juga ada tempatnya, ya, tempat kehinaan itu seperti apa gitu. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada bina. Oke, ini yang keliru saya atau Dini? Oke, sip. Oke, selanjutnya bina mahmuzlam, ya. Bina mahmuzlam adalah yaitu kalimat yang lam fi'ilnya berupa hamzah. Kalau yang tadi bina mahmuz ain adalah ain fi'ilnya, sekarang yang lam yaitu lam fi'ilnya, ya. Berarti yang di ujung. Ya, fa fi'il lam ain fi'il lam fi'il yang di ujung, berarti huruf yang terakhir gitu. Contohnya yaitu batu'a. Ya, batu'a artinya lambat gitu. Jadi selama ini kita belum ini mungkin saya juga baru-baru tahu ini ya. Kalau memang bahasa Arabnya lambat itu juga ada batu'a gitu. Ya kan? Jadi bertambahlah kosakata. Fi'il madinya yaitu batu'a yang artinya telah lambat atau terlambat. Ya, fi'il mudhari'nya yaitu sedang terlambat atau sedang lambat. Kemudian masdarnya yaitu keterlambatan. Seperti itu mungkin ya. Keterlambatan buto'an itu. Kemudian masdar mimnya wa mabto'an. Ya, mabto'an di sini berarti itu sama juga tadi keterlambatan. Kemudian isim fa'ilnya batiun, orang yang terlambat.
ya isim fa'il, kemudian isim maf'ulnya juga nggak ada. Kemudian fi'il amarnya ubtu, lambatkanlah gitu. Lambatkanlah gitu. Kemudian nahi la tabtu, jangan terlambat ya, jangan terlambat. Kemudian zaman, isim zamannya yaitu mabta'un ya, waktu terlambat, kapan dia terlambat gitu. Kemudian makan, isim makannya yaitu tempat terlambatnya gitu. Oke. Oke, ini mungkin teman-teman slide terakhir ya. Saya nggak salah. Oke, ini mungkin udah selesai dari kelompok kita ya. Mungkin dari kelompok PBA sore gimana? Ini langsung kita sambung ke PBA sore atau ada sesi ini dulu? Kira-kira gimana? Bebas sih. Sebenarnya presentasinya juga sama. Gimana mau langsung sesi pertanyaan atau ada sedikit perbedaan sih kalau dari PBA. Langsung Oke. ini aja langsung PBA sore. Jadi nanti sekalian dari masing-masing sudut pandang bisa terlihat. Oke. Begitu. Siap, Bu. Aman. Oke, teman-teman, mungkin dari yang PBA sore dipersilahkan dengan segala hormat. Dan ini mungkin dari kami kelompok PBA pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cus. Guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah qadarna alal muhadharah fi hadzal masa al mubarak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ikut berpartisipasi dalam kuliah kita di sore hari yang indah ini, yang cerah ini ya, sembari ngabuburit hitungannya gitu kan ya. Puasa semua kan? Ada yang nggak puasa? Alhamdulillah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Oh, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, habis ini kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Oke, langsung presentasi dari kelompok PBA sore kelas 2D. Semester 2D. Itu sama tapi ada sedikit perbedaan sedikit aja, nggak terlalu banyak. Untuk materinya sama, yaitu bab 5 dari tasrif istilahi bab 5. Kelompok 4 itu orang-orangnya yang pertama Melani, Eka Putri, biasanya dipanggil Amel. Yang kedua Sania Mahmudah Milenia, dipanggilnya biasanya Nia. Habis itu yang ketiga Opal Milah, yang biasa dipanggil Opa. Yang terakhir Ana Fauzan Masitki, biasa dipanggil ya terserah siapalah. Lanjut ke slide yang pertama. Karena Ana di sini pengen menjelaskan lebih detail tentang ilmu sorof. Mungkin ada yang udah belajar kan, kayak Kia udah belajar, udah pinter. Habis itu Bustomi juga udah pinter gitu kan, udah sebenarnya nggak usah dijelaskan, tapi kan ada beberapa juga yang membutuhkan penjelasan. Jadi Ana pengen memulai dari dasar, karena untuk pelajaran sorof dan nahwu itu harus belajar dari dasar, nggak bisa kita langsung naik. Contoh kayak kita main game, kita kan nggak bisa langsung level 2, level 3, nggak bisa. Contoh kita kayak naik tangga, kita nggak bisa langsung lompat ke anak tangga ketiga, kita harus naik dari tangga pertama. Jadi kita belajar dari dasarnya untuk pelajaran sorof. Jadi Ana pengen biar kita semua jelas, kita semua bisa paham untuk pelajaran sorof. Ana mulai dari awal. Yang pertama ma'rifatul ilmi sorfi. Ini bagi yang bisa baca ya insya Allah bisa lah semuanya gitu kan. As-sorfu lughatan at-taghyir. Mana taghyir? Taghyir itu artinya perubahan atau berubah gitu kan. Ma'rifatul ilmi sorfi itu pengetahuan atau arti dari ilmu sorof. Habis itu as-sorfu istilahan atau sorof dalam istilah, atau biasanya kalau misalnya di website itu sorof secara etimologi gitu. Jadi apa ilmunya itu antagir asril wahidi ila siyagin muta'addidatin liyadulla ala ma'anin mukhtalifatin. Apa itu maksudnya? Apa itu artinya? Artinya adalah ilmu yang membahas. Ya bahasa itu artinya membahas
an taghyiril aslil wahid, tentang, an itu tentang, taghyiril aslil wahid, perubahan atau berubah. Al aslu al wahid itu artinya al aslu itu asli ya. Kalau bahasa Indonesia kan ada juga yang namanya bahasa Arab. Al aslu itu sama dengan asli. Asli itu apa? Asli itu ya kayak ya aslinya gitu loh. Asli, al asli al wahid gitu kan. Aslinya yang satu, ila siyagin muta'addidin, ke ila siyagin muta'addidin, ke bentuk-bentuk yang muta'addidah. Muta'addidah itu apa? Ya berbentuk banyak gitu maksudnya. Jadi dari satu akhirnya bercabang menjadi banyak gitu. Liyadullah ala ma'ani mukhtalifatin, untuk liyadullah, dalla yadullu tadi menunjukkan, bisa menunjuk gitu kan. Liyadullah agar menunjukkan, ala ma'ani mukhtalifatin, ke arti-arti yang beraneka ragam gitu. Jadi dari satu kata bisa menjadi arti banyak. Contoh kayak tadi apa tadi? Hasuna. Dari hasuna kan baik gitu kan. Ya, sunu juga baik. Kalau hasanun, orang yang baik. Nah, jadi kan dari kata-kata baik saja bisa menjadi orang yang baik. Nah, jadi dari satu kata, dari satu jumlah bentuk, dari satu bentuk bisa dirubah menjadi bentuk yang lain, menyebabkan artinya berbeda. Nah, itu. Jadi riyadullah ala ma'ani mukhtalifatin itu artinya itu. Maksudnya itu. Wadi'uhu, apa itu wadi? Wadi itu kalau dalam bahasa Arab dia diambil dari kata wadu ayadu. Kalau arti makna hakikinya, jadi dalam bahasa Arab itu ada makna hakiki dan makna majazi. Makna hakikinya itu wadu ayadu itu artinya menaruh. Tapi di sini kalau dalam ilmu wadu ayadu itu bisa diartikan penemu atau pembuat bisa juga. Jadi wadi'uhu itu apa? Yang menemukan atau yang membuat atau yang mengumpulkan ilmu sharaf itu siapa? Mu'adz bin Muslim al-Harra. Dia juga adalah salah satu dari ulama ilmu nahwu juga. Jadi beliau tuh udah ilmu sharafnya bagus, di beliau yang menemukan ilmu sharaf juga mengembangkan ilmu nahwu kontemporer gitu. Setelah itu maudhu itu apa? Kalau maudhu itu dalam artinya itu judul. Tapi kalau misalnya di sini bisa kita artikan juga tema atau pembahasan, topik pembahasan dalam ilmu sharaf itu apa aja sih? Ya, itu al kalimat al arabiyah minal asma al mu'rabah wal af'al al mutasarrifah fi hali ifrodiha. Jadi pembahasannya, topik pembahasan ilmu sharaf itu apa? Al kalimat al arabiyah minal asma al mu'rabah. Jadi kalimat bahasa Arab, ya kata kan, kalau misalnya bahasa Arab kalimah artinya itu kata. Jadi kata bahasa Arab dari minal asma al mu'rabah, dari nama-nama, asma kan nama-nama al mu'rabah itu tidak mabni gitu kan, atau nama-nama Arab bisa juga diartikan seperti itu. Itu kalau makna majazi itu bisa bercabang-cabang artinya kemana-mana gitu kan. Jadi terserah, tergantung kita, tergantung maksud. Jadi nggak bisa kita patokan ke ini nggak. Wal afal al mutasarrifah, dan fi'al kan, afal kan kata kerja gitu kan, kata kerja yang mutasarrifah. Dari as-sarfu itu lugatan taghyir kan. Jadi al-afal al-mutasarrifah atau al-mutaghayyirah. Jadi apa? Kata kerja yang telah berubah-berubah fi hali ifrodiha, dalam keadaan ifrad, fardun. Ifrad itu artinya sendiri. Jadi ketika dalam keadaan sendiri dia itu apa gitu. Jadi maudhu'nya apa namanya, topik pembahasan ilmu sharaf itu adalah kalimat kata bahasa Arab dalam keadaan sendiri gitu. Jadi satu kata ini apa, satu kata ini apa, satu kata ini apa. Jadi satu-satu kalau ilmu sharaf. Terus faidatu ta'alumihi. Nah, faidah belajarnya. Ta'alum kan belajar. Ta'alumihi, kembali kepada ilmu sarfi. Faidatu ta'alumi ilmi sarfi. Faidah apa namanya? Ya faidah sih ya. Kalau faidah pasti udah pada tahu kan. Faidah belajar ilmu sharaf itu apa? Yang pertama al-man'u minal khata' fi kitabatil kalimat al-arabiyyah au nutqi biha. Al-man'u itu artinya melarang, ya melarang. Al-man'u minal khata' fi kitabati al-kalimat al-arabiyyah. Jadi melarang atau bisa juga menjaga. Gini. Nah, di sini bisa kita artikan juga menjaga. Kalau makna hakikinya al-man'u itu artinya melarang. Cuman kalau di sini kita menggunakan makna majazinya, yang lebih cocok itu menjaga. Menjaga dari kesalahan minal khata' fi kitabati al-kalimat al-arabiyyah, dalam penulisan kitabah, penulisan al-kalimat al-arabiyyah, kalimat atau kata bahasa Arab, au nutqi biha, atau an-nutqu
Anutku itu artinya mengucap, berbicara. Biha, biha, ha itu kembali kepada al-lughah al-arabiyah. Gitu. Ya. Jadi menjaga seseorang dari kesalahan menulis dan mengucapkan bahasa Arab. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, musa'adatu ala ma'rifatil asli wa zaid min hurufiha. Al-musa'ada ala ma'rifatil asli wa zaid min hurufiha. Jadi ilmu sorof ini membantu al-musa'ada, ya kan? Membantu ala ma'rifatil al-asli. Jadi dalam mengetahui al-asli, yang aslinya gitu kan. Wa zaid min hurufiha. Jadi ada tambahan atau al-asli, yang asli tadi wa zaid atau tambahan dalam hurufnya, hurufiha. Ha itu kembali kepada lughah Arabiyah tadi gitu. Jadi ilmu sorof ini membantu para pengucapnya atau para pengguna bahasa Arab ini untuk apa? Untuk mengetahui kata kalimat aslinya, kata aslinya. Kata aslinya di dalam kata itu dia itu huruf asli, ada huruf asli atau ada harfu ziyadah gitu. Jadi dengan belajar ilmu sorof kita bisa mengetahui itu. Terus yang terakhir al-wiqayatu minal lahni fi Goptis ya. Nah, di sini al-wiqayah di sini artinya menjaga. Memang maknanya itu hakikatnya memang al-wiqayah itu artinya menjaga. Kalau mencegah. Nah, al-wiqayah itu artinya mencegah. Kalau misalnya kita kan sering mendengar gitu kan untuk orang-orang sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau di bahasa Arabnya itu al-wiqayatu khairun minal ilaj gitu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bahasa Arabnya al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi al-wiqayatu artinya itu mencegah gitu. Al-wiqayatu minal lahni fi dhabti siyariha. Nah, al-wiqayah mencegah minal lahni. Lahn di sini artinya kesalahan dalam pengucapan. Nah, kesalahan dalam pengucapan. Nah, jadi mencegah dari kesalahan pengucapan fi dhabti siyagi dalam mengucap gitu kan. Oke, selanjutnya. Paham ya di sini ya? Paham. Nanti kalau nggak paham di sesi terakhir tanya, silakan. Nah, selanjutnya al-farqu baina ilmi sorfi wa ilmi nahwi. Nah, kan kita kan sering tahu lah ilmu sorof, nahwu itu adalah asas dari bahasa. Kalau belajar ilmu sorof harus ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu harus ilmu sorof. Jadi ini dua ilmu ini saling bersangkut paut, sama seperti grammar gitulah, grammarnya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan grammar, kalau bahasa Arab itu nahwu dan sorof. Jadi kalau ingin benar-benar belajar bahasa Arab harus bisa memahami kedua ilmu ini gitu ya. Jadi al-farqu, perbedaan baina ilmi sorfi wa ilmi nahwi, perbedaan antara ilmu sorof dan ilmu nahwu. Yang pertama, ilmu sorfi itu bagaimana? Yabhathu an siyagil kalimat al-arabiyyah fi hali ifradiha. Nah, ilmu sorof itu yabhathu tadi artinya apa? Membahas ya. An siyagil kalimat, siagun itu sigoh itu apa? Naun. Nanti ada juga di slide selanjutnya ada sigoh itu artinya nau atau bentuk gitu kan. Yabhathu an siyagil kalimat, membahas tentang bentuk siagun itu jam'u minas sigoh ya. An siyagil kalimat ya. Yabhathu an siyagil kalimat, membahas tentang bentuk-bentuk sebuah kata bentuk-bentuk kata-kata kalimat gitu kan, bukan kalimah tapi kalimat, seperti kata-kata al-arabiyah, kata-kata bahasa Arab fi hal ifrodiyah, dalam keadaan dia sendiri, fi hal ifrodiyah. Jadi ketika kata-kata bahasa Arab ini dalam keadaan dia berdiri sendiri itu gimana gitu, itu yang dipelajari di ilmu sorof. Nah, kalau misalkan ilmu nahwi bagaimana pembahasan ilmu nahwi itu gimana sih perbedaannya itu apa? Nah, ilmu nahwu itu gimana? Ya, bahsu an ahwali awakhiril kalimat al-arabiyyah inda tarkibiha fil jumlah. Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau ilmu nahwu itu membahas an ahwali awakhiril kalimat al-arabiyyah. Ahwal itu jamak min hal. Halun halani ahwal. Bentuk ahwal itu bisa kita artikan juga bentuk ya.
bentuk, keadaan boleh. Ya. Berarti membahas tentang keadaan-keadaan atau bentuk-bentuk awakhiril kalimat al-arabiyah. Terakhir, awakhir itu jam'u minal akhir, akhirun, akhironi, awakhir, tentang bentuk-bentuk akhir kata bahasa Arab, ya. Inda tarkibiha fil jumlah, ketika penataannya, tarkib itu kan penataan, tarkib itu penataan, tarkib ya, ha kembali ke logo Arabiyah, ketika penataan bahasa Arab fil jumlah, dalam sebuah kalimat. Jumlah kalau dalam bahasa Arab artinya kalimat, kalau kalimah artinya kata, gitu ya. Jadi kalau kalau sorof itu membahas tentang kata bahasa Arab dalam keadaan dia sendiri nih, ya, dia sendiri doang, jomblo. Nah itu kalau misalnya sorof. Kalau nahu itu membahas tentang awakhir kalimat, terakhirnya kalimat. Jadi kalau dalam nahu itu yang kita perhatikan tuh huruf terakhirnya, dia itu sukun, fathah, dhammah atau kasroh. Itu yang dipelajarin di ilmu nahu, ya. An ahwali awakhir kalimat al-arabiyah. Nah bedanya inda tarkibiyah fil jumlah, ketika dia dalam sebuah kalimat itu. Jadi dia nggak jomblo. Kalau nahu nggak jomblo, kalau sorof udah jomblo dia. Ketika dia jomblo katanya seperti apa, kalau nahu ketika dia nggak jomblo katanya bagaimana. Tuh ya, selanjutnya insya Allah dilanjutkan Tehnia ya. Tehnia siap? Tehnia, kalau enggak anak lagi nggak apa-apa sih. Ya, hadir ada. Oke. Iya. Sok Tehnia, silakan. Nah, di sini kita mau menjelaskan sedikit tentang sigoh ya. Pak Ujan dulu aja deh yang ini. Oh gitu, biar ini ya, oh, boleh, nggak apa-apa. Anak lanjut ya. Jadi asigo logotan atau secara bahasa. Biasanya kan kalau misalnya kita mencari takrif atau arti pengertian dari sebuah ungkapan, sebuah pengertian tuh pasti ada yang namanya secara bahasa sama secara etimologi. Kalau dalam bahasa Arab tuh logotan wastilahan gitu. Nah, asigo logatan atau secara bahasa itu an-na'u awil hay'ah. Nah, tadi seperti Anda bilang tadi, an-na'u, naun itu apa sih naun? Naun itu adalah sebuah bentuk. Hay'ah itu apa ya? Hay'ah itu keadaan. Nah, jadi bisa kita artikan juga bentuk atau keadaan. An-na'u awil hay'ah. Au di situ bukan wa ya. Beda antara au dan wa. Au itu artinya atau, wa itu artinya dan. Jadi artinya itu boleh kita artikan bentuk, boleh kita artikan keadaan. Ya. Kita nggak bisa mengartikan keduanya, nggak bisa kita artikan dia bentuk dan keadaan, nggak bisa. Beda hal tersebut beda, bentuk dan keadaan itu beda. Ya. Terus istilahan atau secara istilah gitu, atau etimologi lah gitu. Itu artinya apa? Na'u taghirat al-kalimah al-arabiyah fit tasrifi al-istilahi. Ya. Na'u taghiratil kalimat al-arabiyah. Na'u tasrifat. Nah, taghirat bisa kita artikan tasrifat juga. Atau siyagut tasrifat al-kalimat al-arabiyah. Boleh juga seperti itu. Nah, jadi kita bisa mempermainkan bahasa di sini. Itulah enaknya kalau bahasa bisa berbahasa gitu. Kita bisa mempermainkan bahasa gitu. Lanjut, kita ke artinya. Na'u taghirat kalimat al-arabiyah. Na'un tadi apa? Bentuk. Taghirat apa tadi? Perubahan, ya kan? Taghirat bisa diartikan tasrifat gitu kan. Al-kalimat al-arabiyah, kata-kata dalam bahasa Arab fit tasrifi al-istilahi, dalam
tasrif istilahi gitu. Jadi sigoh itu cuman ada di tasrif istilahi. Ingat, tasrif itu ada dua. Ada yang namanya tasrif istilahi, ada namanya tasrif lugawi. Tasrif istilahi itu yang mana? Nanti akan saya jelaskan. Tasrif lugawi yang mana? Tasrif lugawi itu yang biasanya kita dengar itu yang huwa huma hum hiya huma hunna, yang itu yang menggunakan domir. Contoh kayak kataba kataba katabu katabat katabata katabna, itu tasrif lugawi. Sampai yang terakhir domirnya ana, itu tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi yang mana? Ya, yang tadi dijelaskan gitu kan, yang sedang kita pelajari ini, itu namanya tasrif istilahi. Ya, kataba yaktubu katsban wa maktaban kataba yaktubu kitabatan dan seterusnya gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan antara tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Jadi nggak asal sorif tasrifan gitu. Misalnya kita pengen menyuruh orang untuk melakukan tasrif. Sorif tasrifan min kalimati ana. Tasrif apa? Lugawi apa istilahi gitu kan. Nah, gitu. Jadi nggak bisa asal-asal apa namanya sorif bro. Coy gitu kan. Sorif tasrifan gitu. Sorif tasrifan min kalimati kitabun. Tasrif apa? Gitu loh. Jadi itu kita harus jelas istilahi atau lugawi. Nah. Terus di sini anwa usigo apa itu? Tadi macam-macam ya. Anwa usigo macam-macam sigo. Yang pertama al fi'lul madi, ada 10 ya, ada 10. Yang kita pelajari itu memang ada 10. Yang pertama al fi'lul madi, mudhari, al masdar di sini ada 2, masdar mimi dan masdar ghairu mimi. Yang keempat ismul fa'il, yang kelima ismul maf'ul, yang keenam fi'lul amri, yang ke-7 fi'lul nahi, ke-8 ismul makan, ke-9 ismul zaman, yang ke-10 ismul alah. Di sini ismul makan dan ismul zaman biasanya dalam satu wazan. Apa itu wazan? Insya Allah yang kelas sore udah pernah jelasin kalau wazan itu apa. Lanjut selanjutnya ke anwa usigo. Ini harusnya sama anak kasih keterangan kurang satu nih. Anwa usigo wa ta'rifuha gitu. Jadi kita juga kan kita udah tahu nih bahasa Indonesianya gitu kan. Kita udah tahu bahasa Indonesianya ya, kita kan sebagai pendidik mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, seenggaknya kita bisa mengartikan gitu kan bisa mengartikan sebuah sigoh itu menggunakan bahasa Arab gitu kan. Seenggaknya kita tahu lah bahasa Arabnya itu, arti bahasa Arabnya itu gimana sih gitu ya. Oke, yang pertama al fi'lul madi. Apa itu fi'lul madi? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Ya, kullu fi'lin, setiap pekerjaan, setiap kata kerja gitu. Kan kalau misalnya dalam sorof kita kan belajar tentang kata kerja gitu kan. Bukan cuman ini doang, bukan cuman apa sih namanya? Pekerjaannya doang, enggak. Kita kan sudah mempelajari bahasa, otomatis kita mempelajari katanya gitu kan. Ya, jadi fi'lun di sini makna hakikinya itu pekerjaan, tapi makna majazi yang kita gunakan di sini itu kata kerja. Gitu. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja atau setiap pekerjaan yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan dalaya dulu, menunjukkan ala husuli amalin, kepada husuli amalin ya, kayak misalnya husuli amalin itu bisa kita artikan pencapaian gitu kan ya. Apa sih ya, gimana ya menjelaskannya juga agak susah gitu. Husul itu bisa kita artikan hasil itu apa sih? Hasil gitu loh. Husuli amalin untuk mencapai gitu, menggapai pekerjaan tersebut fi zamanil madi, dalam waktu lampau. Madi itu lampau, yang udah ini lewat. Contohnya, nah di sini orang jarang tahu. Nahwa di sini tuh artinya contoh. Bisa kita artikan misal. Gitu. Nahwa. Itu bisa kita artikan. Ini bacanya bukan nahwu ya, nahwa. Nahwa gitu. Artinya apa nih? Artinya misal. Misal apa artinya? Contoh. Itu.
Ya. Contoh tuh bisa nahwa, bisa misal, bisa doroba. Doroba itu bisa contoh artinya. Gitu. Jadi bahasa Arab itu luas. Gitu. Nahwa pertama fataha, itu kan, wasaba, soma. Kalau bahasa Indonesia pasti udah tahu lah pekerjaan yang dilakukan di pekerjaan yang sudah dilakukan, maksudnya ya, yang sudah dilakukan kalau fi'il madhi. Habis itu fi'il mudhari, kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Ya, setiap kata kerja yang menunjukkan kepada pencapaian atau yang menunjukkan untuk mencapai sebuah pekerjaan di waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, hadir itu sekarang, mustakbal itu yang akan datang. Ya, ini kalau ya bahasa Arabnya itulah, silakan dibaca sendiri. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Kalau yang pengen dihargain. Nahwa. Contoh, yaftahu, yasibu, yasumu. Insyaallah paham lah, yaftahu itu artinya membuka, yasibu itu artinya lompat ya lompat. Yasumu, soma yasumu, siam, saum, puasa, gitu ya. Selanjutnya ada al-masdar. Apa itu al-masdar? Al-masdar itu ismun yadullu ala ma hasala alaihi fi'lul fa'il. Nah, masdar itu apa? Ismun, apa itu ismun? Ya, sebuah, kalau misalnya di sini kalau misalnya makna lafaznya ismun nama. Tapi kalau di sini kalau makna majazinya bisa kita artikan sebuah kata gitu kan, boleh juga gitu. Jadi ya banyaklah bahasa Arab itu. Sebuah kata ya dulu ala ma hasala alaihi fi'lul fa'il yang menunjukkan bahwasanya apa yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut, pekerjaan yang dikerjakan oleh yang mengerjakan, paham nggak? Jadi hasil sebuah kata yang diambil dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan, paham nggak? Paham nggak? Bro, paham nggak bro? Hey, halo guys. Allah paham. Paham ya? Insya Allah paham ya. Nanti nggak paham ya DM lah, DM. Ya, masdar di sini bagi menjadi dua ya. Tadi kan udah ada contohnya ya. Pertama masdar ghairu mimi sama masdar mimi. Masdar ghairu mimi itu apa? Contohnya bagaimana? Ini langsung Anda sebutkan contohnya karena memang artinya tuh sama. Masdar ghairu mimi itu apa artinya sih? Masdar mimi itu apa artinya? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman masdar ghairu mimi itu nggak ada mimnya, masdar mimi itu ada mimnya. Udah gitu aja. Mengatasnamakan nama bagian dari masdarnya tadi. Ghairu mimi, ghairu itu berarti tidak, gitu kan? Tidak atau tanpa. Masdar tanpa mim. Ya udah nggak ada mimnya. Atau masdar mimi, masdar dengan mim. Ya udah berarti ada mimnya, gitu loh. Artinya apa? Artinya sama, yaitu ismunya dulu ala mahasal alaihi fi'lul fa'il. Itu makanya di sini yang Ana tulis itu contoh. Gitu. Bukan takrifnya, memang takrifnya sama gitu. Masdar ghairu mim itu contohnya seperti apa? Fathun, wasbatun, somun atau wasbun juga boleh sebenarnya. Habis itu yang masdar mimnya apa? Maftahun, mausabun sama masomun. Gitu. Baik, selanjutnya ada yang namanya ismul fa'il. Ismul fa'il, apa itu ismul fa'il sih? Apa sih ismul fa'il itu? Kullu ismin yadullu 'alal ladzi fa'ala al-fa'il. Setiap kata, ismun tadi kan sama seperti yang masdar itu ismul fa'il bisa diartikan kata. Setiap kata yang menunjukkan yadullu 'alal ladzi fa'ala al-fa'il, yang menunjukkan orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan. Paham? Paham lah, nggak usah dijelasin juga, selalu paham. Nahwa contoh fatihun, wasibun, soimun. Orang yang membuka, orang yang lompat, orang yang berpuasa. Udah kan? Ismul maf'ul. Lanjut ke ismul maf'ul. Ismul maf'ul apa itu ismul maf'ul? Kullu ismin yadullu 'alal ladzi waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Nah, setiap kata yang menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi kepada
ya orang yang mengerjakan gitu loh. Waqo alaihi fi'lu pekerjaan yang dikerjakan. Salah, pekerjaan orang yang mengerjakan. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi, kullu ismin ya dulu ala ladzi waqo alaihi fi'lul fa'il. Setiap kata yang menunjukkan apa yang terjadi ke pekerjaan orang yang mengerjakan. Paham nggak? Kang Alvin garuk-garuk kepala itu kayaknya pusing itu. Jadi pekerjaan orang yang mengerjakan nih apa? Kenapa gitu loh? Itu maksudnya dari ismul maf'ul. Gitu. Paham nggak? Paham nggak? Itu lebih simpelnya harusnya seperti itu, paham nggak? Jadi pekerja apa yang terjadi kepada pekerjaan yang dikerjakan orang yang mengerjakan? Lebih bingung ya? Pusing nggak? Pusing nggak? Ya, sama aja juga pusing. Ya, kalau ismin ya dulu ala ladzi baqa alaihi fi'lul fa'il. Setiap kata yang menunjukkan ala ladzi waqa alaihi fi'lul fa'il kepada yang terjadi, apa yang terjadi waqa alaihi, itu kembali kepada ismun ya. Apa yang terjadi kepada kata tersebut ya yang dikerjakan fi'lul fa'il yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan. Jadi dia itu ngapain, hasil dari dia ngapain itu loh. Langsung ke contoh aja biar paham. Insya Allah kalau langsung ke contoh langsung paham. Nahwa, contoh maftuhun, terbuka. Nah, kan tadi kan orang yang membuka kan fatih. Nah, kita sedang membuka, otomatis pekerjaan hasil dari membuka itu apa? Terbuka. Nah, itu dari contoh dari ismul maf'ul. Maftuhun, mausubun, nah, wasibun. Itu kan kita nih sedang lompat atau orang itu sedang lompat nih. Orang itu lompat. Nah, berarti yang terjadi adalah apa? Ya, dia terlompat gitu. Masumun. Nah, berarti dia sedang berpuasa. Berarti ya otomatis dia apa namanya? Ya dia terpuasa gitu. Itu. Jadi hasil dari pekerjaan orang yang mengerjakan. Itu sih simpelnya. Cuman ya nanti kalau nggak paham chat gampang. Kalau nggak nanti bayan di grup gampang. Habis itu fi'lul amri. Apa itu fi'lul amri? Kullu fi'lin yutlabu. Ya, di sini bukan yatlubu tapi yutlabu. Yutlabu bi husuli amalin fi zamanil mustaqbal. Nah, di sini kalau misalnya kita kullu fi'lin yatlubu bi, berarti yang meminta kan fi'ilnya. Salah gitu. Harusnya itu artinya diminta. Jadi ini menjadi fi'lul majhul. Gitu. Itu bentuk fi'il majhul gitu. Kullu fi'lin yutlabu bi husuli amalin fi zamanil mustaqbal. Setiap kata di sini maksudnya kata di sini kata kerja. Setiap kata kerja yang dia itu diminta untuk husuli amalin, untuk dikerjakan. Bisa husuli amalin bisa juga dikerjakan sih. Bisa kita artikan dikerjakan. Untuk dikerjakan fi zamanil mustaqbal, di waktu yang akan datang gitu. Waktu yang akan datang tuh bukan yang kayak di TV-TV ya. Segera akan datang dalam waktu 2 hari, 3 hari, 3 minggu, enggak. Waktu yang akan datang nih, misalnya nih, kita nyuruh orang ambil bunga itu. Kan orang itu enggak ketika detik itu juga langsung ambil, enggak. Itu. Misalnya lewat 1 detik, lewat berapa detik itu udah termasuk zaman mustakbal. Gitu. Jadi enggak ketika detik itu, ya, kamu ambil bunga. Kamu ambil kursi. Kan dia kan menjawab dulu, oh iya siap gitu kan, baru ngambil. Kan nggak mungkin kamu ambil kursi langsung ngambil, enggak gitu. Itu pun ketika langsung ngambil juga udah beda detik gitu. Jadi makanya kenapa disebut zaman mustakbal. Nah, contoh iftah, bukalah, sip, lompatlah, sum, puasalah gitu. Wis itu fi'lun nahi, kullu fi'lin yutlabu bi adamu husuli amalin fi zamanil mustaqbal. Ya, setiap kata kerja yang diminta untuk ada husuli amalin, tidak atau adam mayakdum itu di sini artinya hilang. Bisa kita artikan hilang, bisa kita artikan tidak gitu. Yang penting yang menafiunkan apa ya nafiun itu? Nafiun itu apa sih? Ana lupa ya Allah. Ya menafiunkan, mentidakkan lah gampang ya, mentidakkan pekerjaan itu, mentidakkan sesuatu gitu kan.
Jadi kullu fi'lin yatlabu bihi ada muhusul amalin fi zaman mustaqbal. Setiap nggak meniadakan. Kalau meniadakan kan berarti nggak ada. Mentidakkan gitu loh. Jadi bahasanya tuh kayak enggak gitu. Kalau fi'lin yutlabu bihi setiap kata kerja yang diminta untuk tidak dikerjakan, mudahnya untuk tidak kerjakan di zaman mustaqbal, di waktu yang akan datang gitu. Contoh nahwa la taftah jangan dibuka, la tasib jangan lompat, la tasum jangan berpuasa. Itu. Terus ismul makan, apa itu ismul makan? Kullu ismin yadullu ala makanin ala makani wuqu'il fi'li. Nah, di sini mudhaf ilaih ya. Kullu ismin yadullu ala makani mudhaf wuqu'il mudhaf wa mudhaf ilaih. Dia ini dua tempat, al fi'li baru dia mudhaf ilaih sendiri. Ya. Jadi setiap kata yang menunjukkan sebuah tempat yang dimana pekerjaan itu terjadi. Waqa'a itu al-waqi'ah. Apa isi al-waqi'ah itu? Surat al-waqi'ah itu apa artinya? Kejadian. Nah, jadi waqa'a yaqa'u itu artinya terjadi. Tuh, ya. Jadi setiap kata yang menunjukkan tempat sebuah kejadian. Gitu. TKP lah gitu. Tempat kejadian perkara gitu. Nahwa maftahun berarti tempat untuk membuka, mausibun tempat lompat, masomun tempat berpuasa gitu. Ismu zaman kullu ismin yadullu ala zamani wuqil fi'li. Nah, setiap kata yang menunjukkan waktu yadullu ala zamani wuqil fi'li, zaman, waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Tuh. Jadi ya loh. Kenapa? Jadi salah satu alasan kenapa ismu zaman dan ismul makan ini bisa satu wazan, satu bentuk sama. Kok sama-sama maftahun? Ini kan sama kan? Maftahun sama-sama maftahun, sama-sama mausibun, sama-sama masomun. Kenapa bisa sama? Jadi salah satunya kenapa? Karena dia itu sama-sama satu fi'il, satu pekerjaan gitu kan. Satu pekerjaan. Makanya biasanya tuh kan kalau misalnya kita dengar-dengar gitu kan ketika ada sebuah acara, MC-nya pasti waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat. Kenapa? Karena dua hal tersebut saling bersangkutan antara waktu dan tempat gitu. Makanya bisa diambil dari wazan yang sama gitu. Makanya kalau misalnya dalam ilmu shorof, dalam buku Amsilah Tasrifi, kalau kita lihat bersama-sama dalam yang terakhir itu ismul zaman wa ismul makan wa ismul zaman, itu biasanya ada angka 2 di situ. Jadi misalnya maaf tahun habis itu angka 2. Maksudnya apa? Ya ismul zaman ismul makannya sama. Terus yang terakhir ismul alah. Apa itu ismul alah? Kullu ismin yadullu ala adatil fi'li. Apa itu ada? Ada itu apa ada? Adatun itu artinya adat. Adatun artinya adat. Makna hakikinya, arti aslinya itu adat. Cuman kalau di sini mana hakikinya juga sebenarnya alat gitu. Alat. Gitu. Jadi kullu ismin yadullu ala adatil fi'li atau pekerjaan alat apa namanya? Ya alat apa lagi gitu. Alat sebuah pekerjaan gitu. Nahwa contoh miftahun, alat untuk membuka, kunci. Alat membuka apa sih? Kunci. Misabun tuh alat untuk lompat apa sih? Trampolin misalnya. Misabun tuh bisa kita tekan trampolin. Miswamun apa? Alat untuk berpuasa. Apa alat berpuasa? Mulut. Misalnya gitu ya. Itu salah paham ya. Nih babul khomis, sebenarnya tadi kan udah dijelaskan itu kan faula, hasuna, yamuna, tola, sarwa sama batu'a. Itu tadi udah dijelaskan sama yang kelas pagi anak. Ada di sini anak mau menjelaskan yang di sini. Kenapa salah? Sebenarnya bukan gini sih redaksinya. Kenapa di bab sulasil mujarrad, ya kan? Di buku Amsilah Tasrifi bab sulasil mujarrad di bab 5 Tasrif istilahi tidak memiliki bentuk isim fa'il, isim maf'ul dan ismul alah. Loh, Zan, itu kan isim fa'ilnya ada. Memang ada di situ. Memang ada di situ ismul fa'il. Tapi yang benar-benar ismul fa'il itu nggak ada. Paham nggak? Nah, di sini Ana jelasin di sini. Yang pertama, alasannya ada 2. Yang pertama karena mereka termasuk kata sifat. Kan kemarin udah dijelaskan sama kelompok 3. Di bab 4 kan juga nggak ada. Ya, di bab 4 kan juga nggak ada yang namanya
Ismul maf'ul itu nggak ada. Karena apa? Karena memang bab 4 dan bab 5 ini kebanyakan diisi oleh kata sifat. Bab 4 sama bab 5 ya. Bab 4 dan bab 5 ini kebanyakan diisi oleh kata sifat. Oleh karena itu, ketika kata sifat kita tidak bisa memaf'ulkannya dan mengalahkannya. Alat gitu. Jadi kita tidak bisa, memang ada sih sifat yang berbentuk alat. Sifat itu kan sesuatu yang tidak bisa kita sentuh. Sedangkan alat itu kan harus sesuatu yang bisa kita sentuh. Gitu. Bisa kita sentuh, bisa kita lihat. Sifat itu kan nggak bisa kita lihat. Oh, orang ini malas, kita bisa melihat malas. Oh, orang ini rajin, kita bisa melihat rajin. Enggak kan? Jadi seperti itu. Jadi ism maf'ul dan ismul alah itu tidak ada dalam bab 5. Terus ini kenapa kok bisa ada isim fa'il? Kenapa isim fa'il kok juga termasuk? Nah, di sini. Ini penjelasan yang bab ini di sini. Yang paragraf pertama ini tentang isim fa'il ya. Bab 5 punya pengganti isim fa'il, namanya sifat musyabbahah. Nah, ini. Jadi di bab 5 ini sebenarnya dia itu tidak punya isim fa'il. Tapi ada yang namanya dalam ilmu shorof itu as-sifah al-musyabbahah bi ismil fa'il. Atau bisa kita artikan juga pengganti isim fa'il. Makanya di situ ditulis isim fa'il. Makanya di situ kalau kita lihat itu bentuknya tuh tidak sama, hampir semua tidak sama. Gitu. Ya, hampir di situ bentuknya tidak sama. Contoh, Hasanun, Maimunun, Tawilun, Saryun, Batiun. Kalau misalnya di bab-bab sebelumnya gitu kan, bab-bab sebelumnya Fatihun, Katibun, Jalisun, apalagi Syaribun, Jarin, hampir semuanya sama bentuknya. Tapi kalau di bab 5 ini hampir semuanya beda, malah beda semuanya. Gitu. Kenapa? Karena memang hakikinya dia itu tidak punya wazn dalam ismul fa'il, tapi dia itu punyanya apa? Dia itu memiliki yang namanya asifah al-musyabbah bi ismil fa'il. Gitu. Jadi sifat artinya apa? Asifah al-musyabbah bi ismil fa'il. Sifat yang musyabbah, syabiun itu menyerupai. Ya. Sifat yang menyerupai dengan ism fa'il. Makanya di situ ditaruhnya di kolom ism fa'il. Gitu. Ya. Jadi aslinya memang hakikinya itu dia itu tidak ada ism fa'il. Tapi karena dia memiliki sifat musyabbah bi ismil fa'il, maka digantikanlah posisi ism fa'il dengan sifat musyabbah bi ismil fa'il tersebut. Gitu. Ini untuk penjelasan bab 5. Insya Allah tadi udah dijelaskan semuanya untuk bentuk-bentuknya, lauma apa, aduba apa, sarwa apa, dan lain sebagainya tadi udah dijelaskan sama yang kelas pagi. Sekiranya sekian. Kalau ada kurangnya kami dan Ana mohon maaf. Ya insya Allah ini kami semua berkecimpung dalam pembuatan ini. Ya Ana memang dapat bagian presentasi dan yang lainnya mencari gitu kan. Jadi ya Ana menjelaskan semuanya karena alhamdulillah diberi sedikit ilmu untuk pelajaran shorof dan juga kebetulan Ana sendiri senang pelajaran shorof. Ya, jadi Ana mau lah untuk presentasi berbagi ilmu. Insya Allah itu yang dapat Ana berikan, yang dapat kelompok kami berikan tambahan ilmunya. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Kullu khotoin ya'ti ata minna wa kullu shawabin ya'ti minallah. Syukran minna ila hadza nastaghfirukum nasykurukum syukran jazilan ala kulli ihtimamikum wa narju lakum at-taufiq wa najah fi kulli umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini karena hampir 5:30, sesi tanya jawab kita minggu depan ya. Jadi menjawabnya juga lebih leluasa dan disiapkan entah itu kelas pagi maupun kelas sore untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Siap. Siap, Bu. Jadi nanti minggu depan kita gabung lagi. Iya, fokus lebih ke tanya jawab ya gabung. Ya, tapi Fokus ke tanya jawab. Jangan lupa absen ya. di kelas pagi udah ada absennya, Bu. Iya. Besok ya? Kemarin kan ya? Iya, kemarin. Tapi kemarin kita ngisi absen nggak sih, tuh? Ngisi Udah. ya? Udah ngisi. Ya, kita lanjut ya. Minggu depan ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Keren-keren banget tadi ya. Assalamualaikum. Fauzan, ini Ya.
Jangan lupa disimpan ya. Oh iya. Aman. Siap. Nanti kirim ke email Kia. Jos, aman. Udah kan? Yuk, Seru. karena stop dulu. Jos.